Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Akhwanu fiddin, jamaah salat maghrib yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Dari bencana lesan yang kita kaji pada bulan yang lalu, yaitu suka memuji, yang dikhawatirkan justru akan membahayakan kepada diri orang yang memuji dan pula membahayakan bagi orang yang dipuji. Yang dipuji sudah berusaha untuk ikhlas dalam beramal, tapi gara-gara ada pujian yang didengar oleh telinganya, pada akhirnya ada rasa ujub, ada rasa membanggakan diri dengan amalan yang sudah dia kerjakan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ketika ada orang yang suka memuji ini dengan kalimat laqad qata'ta unuqa sahibika, kamu telah memotong leher saudara kamu. Selanjutnya, wa min afatil lisani, termasuk dari bencana lisan, an-namimah. Namimah termasuk dari bencana lisan adalah an-namimah. Kalau disebutkan di dalam kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, anan namimata tutlaku fil ghalib ala naqli qauli insanin fi insanin. Namimah itu pada umumnya memindahkan kata-kata orang pada orang lain. Dia mendengar dari si A, melihat apa yang dilakukan si A, kemudian dilaporkan kepada si B, begitu juga sebaliknya. Menurut Imam An-Nawawi di dalam Syarh Nawawi yang adalah mensyarah kitab
Sahih Muslim, beliau mengatakan naklu kalamin nas ba'dhum ila ba'din ala jihatil ifsad bainahum. Mengungkap atau memindahkan kalimat yang disampaikan oleh manusia sebagian kepada sebagian yang lain dengan tujuan untuk merusak hubungan di antara mereka. Ini disebut dengan namimah, yang pada akhirnya dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, sering disebut dengan istilah adu domba. Adu domba menjadi ejaan bahasa Indonesia. Jangan diterjemahkan satu-satu ya, nanti repot. Adu domba nanti dikiranya podo-podo go wedhus terus didu. Bukan itu maksudnya. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Wa fil hadisi, di dalam satu hadis, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, tidak masuk surga, tidak masuk jannah. Lebih tepat, bahasa yang paling tepat ya, untuk membahasakan jannah ya jannah. Walaupun kadang-kadang kita mengatakan surga, mudah-mudahan itu sebagai gambaran sederhana agar kita lebih ngeh, lebih mudeng. La yadkhulul jannah, tidak masuk jannah. Keterangan para ulama, tidak langsung bisa masuk jannah. Bukan tidak bisa masuk jannah, tidak langsung masuk ke dalam jannah. Siapa? Kota, yaitu orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba. Kemudian disebutkan oleh beliau, pengarang kitab yang kita baca di kesempatan malam hari ini, idza qala fika fulanun kadza wa kadza, apabila ada orang yang menyampaikan kepada kamu begini dan begini, au fa'ala fi haqqika kadza, atau telah melakukan sesuatu pada hakmu begini dan begini, fa'alaihi sittatu asya'in, maka dia harus memperhatikan dan melaksanakan 6 perkara ini. Jadi kalau ada datang kepada kita seseorang, tiba-tiba dia mengatakan, saya mendengar fulan ngomong kalau kamu itu orangnya begini dan begini, dengan sifat buruk, dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, bahwa kamu itu sukanya kalau tidur ngiler, kamu itu kalau tidur begini, bahkan kamu kalau ngomong itu begini dengan semua kejelekannya. Kalau ada datang seorang kepada kamu, kemudian menyampaikan perkara buruk atas dasar dia mengungkapkan itu dari apa yang ia dengar dari orang lain, maka kita harus memikirkan atau segera menjalankan 6 proteksi. 1. Alla yusaddiqon naqil. Yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita pertama kali, jangan pernah percaya dengan apa yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Nyambung. Artinya, kalau dia mengatakan, fulan, di sana menyebutkan, dia menjelek-jelekkan kamu begini dan begini. Apa yang kita lakukan pertama? Jangan pernah langsung percaya. Li'annan nama fasikon mardudus syahadah. Karena pada hakikatnya nanti kalau dia betul-betul disebut sebagai orang yang suka mengadu domba, itu dia fasik, mardudus syahadah, tidak diterima persaksiannya. Ini pertama yang disampaikan oleh beliau. Dan kalimat ini juga dinukil oleh Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi ketika menerangkan masalah namimah ini di dalam kitab beliau Al-Kabair, dosa-dosa besar.
Dari sekian banyak dosa besar yang beliau tulis, salah satunya adalah namimah, adu domba. Yang kedua, ayyanhahu andalika wayan sohahu. Hendaknya dia melarang orang tersebut untuk mengatakan kepada kita. Bahasa sederhana kita, sudah cukup. Nggak usah kau sebut lagi, nggak usah kau ulangi lagi. Loh, tapi betul dia mengatakan begini. Iya, tapi kamu nggak usah ngomong. Nah, umpama bener kok rasa cerita sampai aku. Ayyanhahu, larang. Hop, berhenti. Jangan lanjutkan. Wayan sohahu, dan sebisa mungkin dia memberikan nasihat. Ya hai, kalau kau mendengar saudara kamu di sana mengatakan tentang fulan begini dan begini, jangan kau segera kabarkan kepada fulan. Bisa jadi ketika kau kabarkan, kau sedang berada pada posisi nama orang yang mengadu domba. Apalagi kalau betul-betul kau niat, kau menyengaja untuk itu, artinya untuk mengadu domba. Walayyadubillah, subhanallah. Ingatkan itu. Seseorang ulama datang kepadanya seseorang menceritakan ada fulan di sana mengata-ngatai kamu begini dan begini. Apa jawaban ulama tersebut? Apakah tidak ada utusan setan selain kamu? Kamu itu sebagai apa nah? Yang mengirim berita, yang mengirim barang. Apa enggak ada Pak Pos yang namanya setan selain kamu? Kurang lebihnya. Yang ketiga, ayyabghadahu fillah fa innahu baghidun indallah. Hendaknya dia menampakkan ketidaksukaan, menampakkan rasa marah, rasa tidak senang kepada orang yang menyampaikan kabar itu, karena pada hakikatnya dia sedang dimurkai oleh Allah. Karena pada hakikatnya dia sedang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita malah germosam-masem, tapi nampakkan bahwa kita tidak suka dengan hal seperti itu. Seandainya betul-betul ada orang di sana mengata-ngatai kita, kamu nggak usah membawa berita itu kepada saya. Kamu tidak usah menyampaikan berita itu kepada saya. Dengan kau menyampaikan berita itu kepada saya, khawatirnya kamu termasuk orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah karena ada unsur nama, unsur adu domba. Yang ketiga. Yang keempat, alla yadunna bi akhil ghaibi as-su'ah. Tanamkan dalam jiwa kita, tanamkan dalam diri kita, jangan sampai muncul suudzon kepada teman kita, kawan kita, atau orang di sana yang diberitakan oleh orang yang membawa tadi, kalau dia sedang mengata-ngatai kita, mengucapkan kalimat-kalimat buruk tentang kita. Kita nggak usah suudzon. Walaupun ini berat sekali. Kalau ada orang membawa berita kepada kita tentang orang, ada orang membawa berita, dia bercerita, temanmu yang di sana itu, wah itu kalau ngomongin kejelekan kamu itu lamis lah bene, klimis itu, so, wah setengah jam so, kurang waktu nih. Nah, kita mendengar begitu kan rasanya mesti gak nyaman. Tapi kita paksakan pada diri kita, jangan sampai kita bersuudzon kepada saudara kita di sana yang bisa jadi orang yang menyampaikan berita ini dia dusta. Jangan bersuudzon, berat. Tapi itulah mestinya kita kepada saudara kita kepada sesama kaum muslimin harus mengedepankan husnudzon. Subhanallah. Mengedepankan husnudzon ya kawan. Berbaik sangka. Karena dengan berbaik sangka itu akan segera memutus tali-talinya setan yang berusaha merusak hati kita.
dengan kita berhusnudzon. Dan saya ingatkan, memang ada larangan kita suudzon kepada orang lain, tapi saya juga mengingatkan kepada ikhwah sekalian, kepada hadirin sekalian, di satu sisi Islam juga mengajarkan kepada kita agar kita tidak mudah melakukan sesuatu yang membuat orang lain suudzon kepada kita. Nyambung enggak? Satu sisi kita dilarang suudzon, kita berusaha menanamkan pada jiwa kita husnudzon kepada orang lain. Tapi jangan sampai melakukan orang lain tadi melakukan sesuatu yang membuat orang lain mudah suudzon kepada dia. Ya mohon maaf ya. Ketika megang HP harus delik-delik, sembunyi-sembunyi. Itu kan kayak ada kesan melakukan sesuatu yang tidak benar. Sehingga orang yang melihatnya itu kesannya apa? Bersuudzon kepada dia. Lah, jangan melakukan sesuatu yang membuat orang lain mudah suudzon kepada kita. Ya, kecuali ada perkara-perkara yang tentunya oleh syariat itu dibenarkan. Ya, mungkin saya harus terpaksa mojo. Saya dapat telepon dari adik saya dapat telepon dari kakak saya dapat telepon dari istri saya, dan teleponnya itu mohon maaf pakai video yang mungkin bisa jadi gambar adik perempuan saya, kakak perempuan saya, bahkan istri saya tadi tidak sempurna menggunakan jilbabnya atau bahkan tidak berjilbab. Mereka tidak menutup aurat. Kalau nanti saya terang-terangan di tempat umum, khawatirnya ada orang lain melihat. Saya ulangi, kita dianjurkan untuk berhusnudzon, tapi jangan melakukan sesuatu yang membuat orang lain mudah suudzon kepada kita. Ini yang keempat. Yang kelima, alla yahmilahu ma huqiyalahu ala tajassusi wal bahsi. Jangan sampai cerita, kabar yang dia terima tadi menjadikan dirinya kemudian memata-matai saudaranya yang diceritakan oleh fulan tadi, mengata-ngatai kita. Ya ibaratnya anggap aja itu saya, ada orang lain datang kepada saya, Ustadz, begini, ada orang cerita tentang kejelekan itu begini. Satu sisi saya melaksanakan yang 4 tadi, yang kelimanya saya juga tidak perlu mencari informasi, mencari kabar berita yang sesungguhnya, apakah benar kawan saya yang diceritakan tadi melakukan itu kepada saya. Nyambung enggak? Jadi bahasa syar'inya jangan tajassus. Wala tajassasu. Ayatnya di dalam surat Al-Hujurat, jangan kita juga dilarang untuk saling tajassus, saling mengintai. Saling apa? Tajassus itu terjemahan bebasnya apa? Ya, intinya saling mencari kekurangan atau saling mencari sesuatu yang membenarkan apa yang kita dengar. Sudah, biarkan saja. Benar ya itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah ya memang saya berhusnudzon dia orangnya baik. Setahu saya dia orangnya baik. Kalau ada orang yang mengabarkan kepada saya, bisa jadi yang mengabarkan kepada saya inilah yang mau merusak hubungan saya dengan fulan yang ada di sana. Ini yang kelima. Jangan mencari bukti benar apa enggak ya yang dia omongkan. Ini yang kelima. Yang keenam, alla yurdiya li nafsihi ma naman namamu anhu fala yuhqi namimatahu. Jangan kemudian dengan kita sudah tidak melakukan membalas itu, kemudian kita puas dengan diri kita sendiri, dan pula jangan menceritakan. Kalau tadi ada orang yang berusaha mengadu domba kepada saya, sudah, orang yang tadi menceritakan itu kita biarkan saja. Tidak perlu kita tajassusi, tidak perlu kita teliti, tidak perlu kita koreksi. Kalau di dalam agama kemudian dilengkapkan, kalau itu berkaitan dengan diri kita, yang mungkin tidak bisa didiamkan dalam urusan ini, ketika yang diadu domba itu adalah lembaga. Masjid Namirah,
dengan Masjid Nur Mirah, Masjid Baitul Salam dengan Masjid Baitur Rahman. Ada orang datang, wah di Masjid Baitul Salam ada begini. Yang jelek-jeleknya Baitul Salam sebutkan di sini juga menjelek-jelekan masjid yang di sana. Nah kalau ada orang melakukan itu, ya kita harus segera cari kebenarannya. Bisa jadi dia memang pendusta. Kalau memang orang yang mengatakan itu memang suka mengadu domba antar masjid, maka kita harus blacklist dia. Kenapa? Yang diadu domba bukan personal. Kalau personal kita terapkan 6 tadi. Tapi kalau yang diadu domba adalah antar lembaga, antar masjid, antar apalah namanya yayasan, tidak bisa dibiarkan. Karena bisa jadi kelakuan dia akan menjadikan kerusakan yang besar. Bukan hanya sekedar seorang, 2 orang, tetapi justru merusak. Bukan hanya masjid, satu masjid, tapi bisa jadi akan merusak Islam secara umum. Saya akan sampaikan satu riwayat dari Sulaiman bin Abdul Malik. Beliau seorang khalifah. Beliau punya ilmu agama. Beliau setahu saya wafat pada tahun 99 Hijriah. Satu waktu, qala rajulun anna Sulaiman bin Abdillah qala li rajulin. Sulaiman bin Abdul Malik, mohon maaf, berkata kepada seorang laki-laki, balaghani annaka waqa'ta fiyya. Jadi beliau Sulaiman bin Abdul Malik tadi menemui seorang laki-laki. Tak beritahu ya, telah sampai kabar kepadaku bahwa kamu pernah mengata-ngatai aku begini dan begini. Wa qulta kadza wa kadza, dan kamu mengata-ngatai sesuatu kepadaku begini dan begini. Faqala ar-rajulu, maka orang tadi mengatakan, ma fa'altu, saya tidak mengerjakan itu. Faqala Sulaiman bin Abdul Malik kembali berkata, innalladzi akhbaroni shadiqun. Yang ngabari kalau kamu ngata-ngatain saya itu orangnya jujur, orangnya baik, ahli masjid loh. Apa kata laki-laki tadi? Faqala la yakunun namamu shadiqan. Orang yang mengadu domba tidak akan disebut sebagai orang yang jujur. Faqala Sulaiman, maka Sulaiman berkata kepada laki-laki tadi, sodakta, wah kamu benar. Idhab bisalam, kamu silakan pergi, mudah-mudahan kamu selamat. Ini satu tindakan. Artinya satu tindakan bahwa ketika ada seseorang mengata-ngatai kita di tempat yang jauh sana atau mungkin dekat, intinya kita tidak tahu, kok ada yang membawa berita, takdirnya kita ketemu orang yang mengata-ngatai kita tadi, di saat kita tidak ada, kita tidak boleh kemudian mengatakan, kamu kemarin ngomong begini-begini kepada saya ya? Nyambung nggak maksud saya? Tidak boleh itu. Sulaiman bin Abdul Malik melakukan perbuatan yang salah di sini. Dia ketika tahu, ini orang yang ngata-ngatain saya menurut versi fulan. Dia panggil dia. Kamu kemarin ngatain kata saya begini. Dia laki-laki tadi menjawab, saya tidak melakukan itu. Loh, yang ngabarkan kepada saya itu orangnya jujur. Apa kata laki-laki tadi? Tidak mungkin orang yang mau mengadu domba, dia adalah orang yang jujur. Sulaiman bin Abdul Malik kemudian sadar. Sodakta, kamu benar. Sekarang idhab bisalah. Kamu pergi tidak apa-apa, mudah-mudahan kamu selamat. Mestinya begini ya, kalau fiddin rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih ketika kita membaca ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam di ayat 10, 11, 12. Fala tuti kulla halafim mahin hamazim masya'im binamim. Jangan kau ikuti orang yang banyak bersumpah lagi hina. Hamazin, dia suka mencela, masya'im binamim,
dan menyebarkan namimah, menyebarkan adu domba. Surat Al-Qalam. Kalau mau lebih lengkapnya versinya mungkin dibaca sejak ayat 8 sampai ayat mungkin 13-nya. Kalau mau lebih didetailkan, mau dirincikan. Jangan kau ikuti orang yang banyak sumpah. Kita tingkatkan itu. Ayat al-halful kadhib. Bisa jadi sumpahnya artinya adalah sumpah-sumpah yang dusta. Dia terlalu mudah menyebut nama Allah untuk pembenaran dirinya. Waliyadzubillah. Nanti di dalam pembahasan half ada atau yamin, diistilahkan dengan yamin, bersumpah, itu ada materinya sendiri dalam urusan akidah dan dalam urusan fikih tentunya. Saya kemudian menegaskan ulang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat-sahabatnya satu waktu melewati kuburan. Beliau berhenti. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya dua ahli kubur ini, dua-duanya sekarang sedang diadzab. Adab kubur. Saya ringkas lagi. Keduanya tidak diadab karena perkara besar. Artinya bukan karena dosa yang nampak menurut manusia itu dosa besar. Sesungguhnya kedua-duanya diadab. Yang pertama, la yustatar min baulihi, tidak apa bahasa Jawa ini, bahasa Indonesia apa? Tidak bersucinya kurang baik ketika sedang buang air kecil dan suka buang air kecil di sembarang tempat. La yustatar, tidak mengambil sater, tidak menutup. Maka saya ingatkan kepada para ikhwah, termasuk kepada para ummahat yang memiliki putra putri yang masih kecil, bisa jadi umur 2 tahun atau 1 tahun setengah. Ketika diajak pergi ke sebuah tempat, tiba-tiba anaknya bilang pipis. Kemudian dengan mudahnya dia astagfirullahaladzim, ini direkam jadinya, ngomongnya kurang lepas ya. Ya serapa lah. Tiba-tiba ngelorot celana yang selokan kon nguyuh ning kono, bar ngono enggak bersuci dari buang air kecilnya, wis celanane diangkat meneh. Saya ingatkan itu kepada diri saya pribadi khususnya dan kepada jamaah sekalian, bersuci dari perkara baul, dari perkara pipis ini menjadi syariat dalam agama kita. Termasuk berusaha untuk mencari tempat yang tersembunyi ketika buang air kecil. Ya tentunya kalau bahasa kita hari ini mungkin di kamar mandi. Tetapi kalau di sebuah tempat yang mungkin di situ tidak didapatkan, ya mencari tempat yang tersembunyi. Yang kedua adalah orang yang suka berbuat namimah. Orang yang suka berbuat namimah. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini saya lanjutkan dengan apa yang disampaikan oleh Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir ini seorang tabi'in. Yahya bin Katsir ini seorang tabi'in. Beliau wafat pada tahun 132 Hijriah. Yahya bin Katsir. Ini beda dengan Imam Ibnu Katsir ya. Yahya bin Katsir. Beliau mengatakan, yufsidun namamu fi sa'atin ma la yufsidus sahiru fi syahri. Pelaku adu domba, namam atau perbuatan namimah itu bisa merusak dalam waktu 1 jam saja, 1 saat saja, yang lebih besar kerusakannya dibandingkan dengan kerusakan yang dilakukan oleh tukang sihir selama sebulan. Bahasa beliau begitu. Jadi kerusakan yang ditimbulkan oleh seorang pelaku namimah sesaat saja itu sama dengan tukang sihir yang melakukannya selama satu bulan.
Kemudian beliau mengangkat satu kisah. Waqad haka anna rajulan sawama liyastari abdan. Faqala maulahu inni ubri'u laka minan namimati wal kadbi. Faqala na'am anta bari minhuma fashtarahu. Ada seseorang, ya, Astagfirullahaladzim. Ini masa perbudakan ya, di masa masih ada perbudakan. Itu sedang menawar budak yang dia jual. Silakan. Ini ada orang menjual budak, kemudian ada pembeli menawar, harganya murah. Kemudian yang menjual ini ngomong, saya jual budak ini memang murah, tapi saya berlepas diri dari sifat buruknya, yaitu sifat buruknya disebutkan adalah namimah wal kadhib. Orangnya ini suka mengadu domba dan suka dusta. Ini budak, suka mengadu domba, suka dusta. Saya berlepas diri. Lagi saya jual, tapi saya berlepas diri dari perbuatannya. Kalau tenaganya, yo, bos kongkono apa dadi. Tapi kalau ngomong hati-hati, dia suka mengadu domba, dia dusta. Anta bari'un minhuma. Oke, saya terima. Ente lepas. Tidak ada kaitannya dengan keburukan dua sifat itu. Dibelilah itu. Faja'ala yaqulu li maulahu. Kemudian budak ini langsung beraksi di tempat barunya, ngomong kepada tuannya yang laki-laki, "Inna mra'ataka tabghi wa taf'al." Tuan, saya dengar, mulai saya dengar istri Anda mau berbuat zina, bahkan sudah melakukan itu. Waqad taf'al, sudah mengerjakan itu. Wa turidu an taqtulaka, dan istri kamu sudah punya rencana untuk membunuh kamu. Wa yaqulu lil mar'ah, kemudian budak ini ketemu tuan putrinya, berarti istrinya si tuannya tadi itu. Inna zaujaka yuridu ayatazawwaja 'alaika wa yatasarru. Tak beritahu ya, saya dengar kabar suami kamu mau nikah lagi. Mau nikah lagi dan mau membeli budak perempuan untuk digauli. Fa in aradti an a'tifahu 'alaika fala yatazawwaj wala yatasarra fa khudil Musa wa haliki sya'ratan min halqihi idza nama. Dan saya punya resep. Nah, ini budak sudah mulai dustanya nampak. Dan saya punya resep agar suamimu tidak nikah lagi dan tidak membeli budak. Saya punya resepnya. Namanya perempuan sedang cemburu, emosi. Resepnya apa? Langsung dikasih. Nanti pas suamimu tidur, kamu bawalah silet, bawalah pisau kecil, tajam, ambil bagian jenggotnya. Ambil rambutnya lah, yang bagian mana, apa jenggotnya, apa rambutnya, ambil itu, potong sedikit, kamu simpan. Subhanallah. Menjelang malam, si budak tadi ini berkata kepada si suami, kepada tuannya si suami. Apa katanya? Innaha turidu antaktulaka idanimta. Istrimu yang saya beritakan tadi pagi, kalau istrimu berbuat zina dan mau membunuhmu, saya beri kabar. Saya tadi ketemu, dia berencana untuk membunuhmu ketika kau tidur. Kalau tidak percaya, nanti kamu pura-pura tidur. Kalau nggak percaya, kamu nanti pura-pura tidur, siapkan senjatamu, nanti dia membawa pisau kecil akan memotong lehermu. Akhirnya si suami tadi fatanawa malaha,
pura-pura tidur. Pura-pura tidur. Si istrinya ngemetno, kita wis turu ya, ngorok iki. Padahal ger pura-pura nih. Faja'at bi Musa litahliqa sa'ar. Kemudian dia membawa pisau kecil tadi itu iya saya lagi cerita untuk memotong rambutnya. Untuk memotong jenggot bagian daripada rambut jenggotnya. Maka si suami tadi ketika istrinya sudah mulai mendekatkan pisaunya, ditarik fa'akhodayadaha, kemudian ditarik tangannya, fakotala, kemudian istrinya tadi dibunuh. Faja'a ahluha. Berita ini menyebar, keluarga si istri nggak terima. Keluarga si istri nggak terima. Datanglah keluarga si wanita tadi, datang kepada si suami tadi, fasta'iddu alaihi faqatalahu. Mereka menyiapkan sesuatu, kemudian mendatangi laki-laki yang adalah suami dari saudaranya tadi yang sudah membunuh tadi. Kemudian mereka datang kepada laki-laki tadi dan membunuhnya. Faham? Itu kerusakan yang ditimbulkan oleh namam, orang yang suka mengadu domba. Sesaat saja itu sudah bisa merusak luar biasa. Itu kalau dilakukan oleh tukang sihir, sebulan pun belum tentu berhasil. Seorang istri akhirnya mati. Pada akhirnya si suami juga mati itu. Si istri mati oleh suaminya, si suami mati oleh keluarganya istri. Dari mana asalnya? Karena adu domba yang dilakukan oleh seorang. Dan pasti kasus yang kita sebut sini adalah seorang budak. Bahkan seorang budak. Maka tuannya budak yang pertama sudah mengatakan, ini budak suka mengadu domba. Ini budak pendusta. Sudah disebutkan. Tapi sayangnya kalau sudah urusan cemburu, kadang-kadang cemburu buta juga padahal. Ya kawan. Saya mengingatkan perkara besar ini. Dan disitulah Islam mengajarkan kepada kita untuk jangan terlalu peduli dengan apa yang sampai ke telinga kita, kemudian kita membalasnya. Karena bisa jadi ketika kita membalas, kita melakukan sebuah kesalahan, orang yang kita balas, mereka yang sebenarnya tidak salah. Ada orang ketiga yang ingin memang merusak hubungan kita dengan kawan kita, hubungan kita dengan tempat belajar kita, hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita bahkan dengan istri kita, hubungan kita bahkan dengan anak kita. Jangan percaya itu. Walaupun kadang-kadang ketika di akal itu masuk akal. Dan itulah yang dicontohkan oleh sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa beliau ketika sudah Islam bahkan menjadi laki-laki yang masuk Islam awal-awal. Tetapi bahwa dia masih punya kawan dan kawannya orang-orang musyrik, kawannya orang-orang kafir bahkan. Dan dia masih dianggap bersahabat pada masa ketika belum ada urusan awal-awal barok itu. Karena Abu Bakar menerapkan ini, kalau ada orang mengata-ngatai dia, diberitakan oleh orang kafir, dia nggak percaya. Diberitakan oleh orang musyrik, dia nggak percaya. Atau diberitakan oleh orang lain, mengatakan bahwa orang musyrik ini mengatakan begini-begini tentang kamu, dia tidak langsung percaya. Semua berita yang dia datangkan, yang datang kepada dia nggak langsung percaya. Kalau dari seorang muslim, kalau memang dibutuhkan untuk tabayun, dia tabayun. Tetapi kalau tidak dibutuhkan, kalau hanya urusan personal, saya yang hanya dikata-kata itu tidak merusak sedikit pun dari harga martabat saya, beliau diam. Itu sahabat Abu Bakar Siddiq yang paling banyak mencontohkan ini. Dengan semua apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq satu waktu ini, saya akan melarikan kepada ilmu tazkiyatun nafasnya. Dengan apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq sedemikian rupanya, ketika satu waktu beliau berjumpa dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, beliau mengatakan kepada baginda Rasulullah, memohon kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, alimni du'aan ad'u fi sholati. Riwayatnya Imam Bukhari ini, yang saya sampaikan ini riwayat Imam Bukhari. Ya Rasulullah,
ajarkan kepadaku satu doa yang aku nanti akan doakan, akan panjatkan doa itu terus-menerus setelah sholatku. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana doa itu? Allahumma inni dolamtu nafsi zulman kasiro wa la yaghfirud dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Itu doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan saya harus tambahkan, Rasulullah adalah orang yang paling kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana tidak kenal? Abu Bakar As-Siddiq yang pertama-tama Islam dari kaum laki-laki. Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang menemani beliau saat beliau hijrah. Abu Bakar As-Siddiq yang membantu beliau saat mendakwahkan agama. Abu Bakar As-Siddiq menghabiskan hartanya untuk mendukung dakwah Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq yang pada akhirnya menjadi mertuanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang paling kenal kalau kita bahasakan dengan Abu Bakar As-Siddiq itu Rasulullah. Tetapi apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar? Ketika Abu Bakar meminta agar diajarkan kepadanya doa. Doanya, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku dolamtu nafsi, telah banyak melakukan kezaliman, zulman katsira, dengan kezaliman yang sangat banyak. Wala yaghfirud dzunuba illa anta, sementara tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli, maka ampuni hamba ya Allah, maghfiratan min indika, ampunan dari sisimu ya Allah. Warhamni, dan rahmati aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha ghafur, zat yang maha rahim. Mohon maaf, saya ingin saya ingin menyampaikan, kalau Abu Bakar yang begitu dekat dengan Rasulullah, dan Rasulullah yang begitu kenal dengan Abu Bakar As-Siddiq, kalau Abu Bakar minta doa, itu bisa jadi doanya, ya Allah, masukkan aku ke dalam jannah. Mintalah wahai Abu Bakar, masukkan aku ke dalam jannah dengan semua amalmu yang sangat luar biasa. Tidak, ternyata Rasulullah mengajarkan kepada Abu Bakar agar Abu Bakar tidak merasa tinggi. Allahumma inni dolamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, hambamu ini telah banyak berbuat zalim. Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Abu Bakar As-Siddiq mengakui, ya Allah, aku telah berbuat banyak kezaliman yang sangat banyak. Lalu kalau dibandingkan dengan kita, terus astagfirullah. Kemudian muncul di perasaan kita, ya Allah, saya sudah baik, ya Allah. Masukkan hamba ke dalam surga, ya Allah, karena kebaikan-kebaikan saya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kalau kiai ini suka guyon, ditambahin prek. Ape opomu? Apalagi orang Jepara, dapuramu yang ngono ape. Saya ingatkan ya ikhwan, hadis riwayat Imam Tirmidzi, di masa Bani Israel dulu ada seorang yang beribadah selama 500 tahun, bahkan tidak bermaksiat selama 500 tahun itu. Ketika dia diwafatkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, masukkan dia ke dalam jannah karena rahmatku. Apa kata hamba tadi? Ya Allah, karena amalku. Allah berfirman kembali, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam jannah karena rahmatku. Hamba tadi protes lagi, ya Allah, karena amalku. Akhirnya Allah berfirman, wahai malaikat, ambil timbang antara amal yang dia sudah lakukan selama 500 tahun dan satu mata yang aku telah berikan kepadanya. Ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya ditimbang oleh malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, lebih berat timbangan satu mata tadi. Kalau satu mata itu timbangannya lebih berat daripada amal tanpa dosa selama 500 tahun. Akhirnya hamba tadi mengatakan, ya Allah, betul karena rahmatmu ya Allah, masukkan dia ke dalam jannah karena rahmatku. Dan Allah masih ampuni hamba tadi dan dimasukkan ke dalam jannah karena rahmatnya Allah.
Karena sebenarnya masuk jannah itu bukan semata-mata karena amal kita, tetapi masuk jannah itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Amalan yang kita lakukan itu ya khairuddin, kalau kita gunakan untuk membeli jannah, itu tidak cukup, tidak ada apa-apanya, nggak banding belas. Apa yang sudah kita kerjakan dari ibadah kita, salat tahajud kita, dalam suasana yang khusyuk, bercucuran air mata, dengan semua keikhlasan yang ada di dalamnya, ditambah sholat rawatib kita, ditambah sholat wajib kita, dan amalan-amalan wajib yang lain, ketika digunakan untuk membeli jannahnya Allah, membeli surganya Allah, itu tidak cukup, tidak ada bandingannya sama sekali. Karena pada hakikatnya, kenapa kita bisa dimasukkan ke dalam jannahnya Allah? Itu karena Allah berikan rahmat itu kepada kita. Allah berikan ridha itu kepada kita. Wala anta ya Rasulullah. Sampai para sahabat mengatakan ketika Rasulullah SAW bersabda, kalau amal kalian tidak memasukkan kepada jannah, sampai para sahabat melongo kemudian mengatakan, engkau juga ya Rasulullah. Iya, bedanya kalau aku mendapatkan kepakan, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita beramal, kita jauhi dosa-dosa lisan kita dengan semua afatnya, bencana-bencana lisan yang kita sudah sampaikan, itu adalah bagian daripada usaha kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah membanggakan amalan yang sudah kita kerjakan pada hari ini. Ya ikhwan, saya sampaikan bahwa amalan kita, ketaatan kita, ketika kita lakukan dengan serius semuanya, pada hakikatnya itu tidak sedikit pun menambah kekuasaan Allah. Karena Allah tidak butuh dengan ketaatan kita. Kita yang butuh taat kepada Allah. Sebagaimana kalau seandainya seorang berdosa, dosa yang sangat banyak, bahkan semua orang di muka bumi ini berdosa, dan dosanya sangat ekstrim, pun tidak akan sedikit pun mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka beramal, kita harus berusaha mengejar, beramal, melaksanakan perintah, melaksanakan kewajiban kita. Tapi saya ingatkan bahwa kita melakukan semua itu semata-mata dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah, untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Karena pada hakikatnya salah satu cara untuk mendapatkan rahmat itu adalah dengan amal saleh kita. Dan sekali lagi, masuk jannah bukan karena banyaknya amal, tapi masuk jannah karena ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau urusannya bandingannya dengan amalan yang banyak, mohon maaf, tukang sihirnya Fir'aun pagi masih dalam keadaan kafir. Siang, ilmu mereka tentang masalah sihir menjadikan mereka tahu bahwa yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan sihir, tapi itu mukjizat. Mereka menyatakan keimanannya di siang hari. Firaun murka, menangkap semua tukang sihir tadi, kemudian disalib di pelepah-pelepah kurma, dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Ketika tukang sihir tadi mengatakan, kami beriman kepada Robnya Musa dan Harun. Fa'ulqiya saharatu sajidin. Para tukang sihir menjadi sujud semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, karena sadar dengan ilmu sihir mereka yang dibawa oleh Nabi Musa itu bukan sihir tapi itu mukjizat. Siang hari menyatakan iman, menjelang sore dipotong tangan kanan tangan kirinya atau sebaliknya. Menjelang waktu siang habis, mereka meninggal dunia. Adalah sahabat Abdullah bin Abbas mengungkapkan kejadian itu dengan kalimat iri beliau yang diungkap oleh Imam Ibnu Asyur. Kalimatnya kurang lebihnya, kanu fi awwali naharin saharotan wa fi akhirihi suhada al-barara. Adalah mereka para tukang sihir. Di pagi hari mereka menjadi tukang sihir, tapi di sore hari mereka menjadi orang-orang yang mati syahid. Kalau hitungannya amal apa yang mereka lakukan masih sangat sedikit. Tak tempuk nasisan. Usairib dari Bani Asyhar. Ketika perang Uhud, cita-cita beliau adalah membunuh baginda Rasulullah Muhammad SAW.
Tetapi ketika berhadapan dengan kaum muslimin, dia kagum dengan barisannya kaum muslimin, dia pacu kudanya mendekat, kemudian minta diajari untuk caranya Islam. Dia masuk Islam. Saat suasana antara musuh sudah berhadapan-hadapan, dia menyatakan keislamannya. Kemudian dia bertanya, lalu ketika peperangan selesai, Usairi mendapatkan kematiannya. Kemudian itu disampaikan kepada Rasulullah, mengatakan huwa fil jannah, dia di surga. Ada seorang sahabat yang komentar, sekalipun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita tanggakan dari amal kita? Karena pada hakikatnya amal kita adalah sebuah cara untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah yang harus kita perbanyak. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Allah Rabb yang maha menghidupkan, birahmatika astaghis, dengan rahmatmu hamba memohon ya Allah, wala takilni ila nafsi tarfata'in, dan jangan lepaskan hamba sedikit pun dari engkau ya Allah. Artinya bahwa kita bisa taat, kita bisa berbuat baik. Hari ini taklim, ngaji, kita bisa berbuat terus menyebar. Allah berikan taufiknya, Allah berikan hidayahnya kepada kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.